Jangan cabar saya, tahu salah orang. Nah, saya ini pendekar dari Sabah. Mau diskusi apa lagi? Dua negara ASEAN, dua kapal selam dengan nama yang sama, sama-sama Skorpene, namun berada di dua generasi berbeda. Malaysia lebih dulu mengoperasikan Skorpen sejak 2009. Indonesia baru saja menandatangani kontrak 2 unit Skorpen generasi terbaru yang akan dibangun di Surabaya. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya kompleks. Jika keduanya bertemu di bawah laut, siapa yang lebih unggul? Siapa yang lebih modern? Dan siapa yang lebih berbahaya? Inilah analisa mendalamnya. Skorpen TLDM, generasi awal yang terbukti. Angkatan Laut Malaysia atau Tentara Laut Diraja Malaysia mengoperasikan 2 unit Skorpen, yaitu KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak. Keduanya dibangun oleh Naval Group dan mulai aktif pada 2009. Secara spesifikasi, Skorpen Malaysia memiliki panjang sekitar 67 meter dengan bobot selam mendekati 1.700 ton. Kapal selam ini menggunakan sistem propulsi diesel listrik konvensional dengan baterai generasi lama. Ia memiliki 6 tabung torpedo kaliber 533 mm dan mampu membawa kombinasi torpedo berat serta rudal anti kapal SM-39 Exocet. Dari sisi kemampuan tempur, kapal ini sudah terbukti. Malaysia telah melakukan uji tembak torpedo secara langsung di Laut Cina Selatan dan mengoperasikannya dalam berbagai latihan internasional. Artinya, dari sisi pengalaman operasional, awak kapal selam Malaysia memiliki jam terbang yang matang. Namun satu hal penting harus dicatat. Skorpen TLDM adalah desain awal 2000-an. Ia tidak menggunakan baterai lithium ion. Ia juga bukan varian evolusi terbaru. Dalam peperangan bawah laut modern, endurance dan stealth adalah segalanya. Disinilah perbedaannya mulai terlihat. Skorpen Evolved, Indonesia, generasi baru era 2020. Indonesia memesan 2 unit Skorpen Evolved full lithium-ion battery melalui kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia. Ini bukan Skorpen versi lama. Ini adalah Skorpen generasi terbaru yang dirancang untuk medan tempur abad ke-21. Perbedaan paling fundamental adalah penggunaan baterai lithium-ion penuh. Baterai ini memberikan kapasitas energi jauh lebih besar dibanding baterai konvensional. Dampaknya signifikan, waktu menyelam lebih lama. Kecepatan bawah air bisa dipertahankan lebih stabil, waktu pengisian daya lebih cepat. Dan yang paling penting, frekuensi snorkeling berkurang drastis. Dalam peperangan bawah laut, setiap kali kapal selam naik untuk mengisi baterai, risiko terdeteksi meningkat. Dengan lithium ion, risiko itu ditekan. Skorpen Evolve, Indonesia juga memiliki panjang lebih besar, sekitar 72 meter, dengan desain yang dioptimalkan untuk endurance panjang. Naval Group menyebut kapal ini mampu menjalankan misi hingga lebih dari 2 bulan, dengan lebih dari 10 hari menyelam terus-menerus tanpa naik ke permukaan. Sistem tempurnya menggunakan Subtix generasi terbaru yang mengintegrasikan sonar, sistem peperangan elektronik, navigasi, dan fire control dalam satu arsitektur digital modern. Ini membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih presisi. Secara sederhana, Skorpen Indonesia bukan hanya baru. Ia adalah versi upgrade besar dari generasi yang digunakan Malaysia. Perbandingan langsung. Mana lebih kuat? Jika kita bandingkan secara objektif, ada 3 parameter utama: teknologi, pengalaman, dan potensi masa depan. Dari sisi teknologi, Skorpen Indonesia unggul. Baterai lithium-ion memberikan endurance lebih panjang dan stealth lebih baik. Sistem tempur lebih modern. Arsitektur elektronik lebih mutakhir. Secara teknis, ia adalah evolusi dari platform yang dimiliki Malaysia. Dari sisi pengalaman, Malaysia unggul. TLDM telah mengoperasikan Skorpen lebih dari 15 tahun. Awak kapal sudah memahami karakter platform tersebut dalam berbagai kondisi laut tropis. Ini adalah nilai tak terlihat yang tidak bisa langsung dikejar hanya dengan membeli teknologi baru. Dari sisi kekuatan tembak, keduanya relatif seimbang. Sama-sama memiliki 6 tabung torpedo dan kapasitas muatan sekitar 18 senjata. Keduanya mampu membawa torpedo berat dan rudal anti kapal. Jadi bukan di sini letak perbedaannya. Perbedaannya ada pada endurance dan manajemen energi. Dalam skenario duel bawah laut, kapal selam yang mampu bertahan lebih lama tanpa terdeteksi memiliki peluang taktis lebih tinggi. Disinilah Skorpen Evolved Indonesia memiliki keunggulan desain.
Siapa lebih canggih dan lebih modern? Jawabannya jelas. Dari sisi generasi teknologi, Skorpen Indonesia lebih modern. Ia lahir di era 2020. Ia dirancang untuk menghadapi ancaman drone laut, sensor bawah air canggih, dan peperangan jaringan modern. Sistem digitalnya lebih modular dan siap untuk upgrade jangka panjang. Skorpen Malaysia tetap canggih, tetapi ia adalah produk awal abad ini. Jika tidak dimodernisasi secara besar, dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, ia akan mulai tertinggal dari platform generasi baru. Namun, perlu dipahami, modern tidak selalu berarti otomatis menang. Faktor taktik, kualitas awak, dan integrasi dengan armada permukaan serta udara tetap menentukan hasil akhir. Dampak strategis di ASEAN. Masuknya Skorpen Evolved ke dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut mengubah keseimbangan bawah laut di ASEAN. Indonesia tidak hanya menambah jumlah kapal selam. Indonesia meningkatkan kualitas daya jelajah dan kemampuan stealth jangka panjang. Dalam konteks geografis Indonesia yang sangat luas, endurance tinggi adalah faktor vital. Malaysia tetap memiliki deterrence yang kredibel di Laut Cina Selatan. Tetapi Indonesia sedang membangun kemampuan yang lebih sustain dan scalable. Jika ditanya mana lebih kuat saat ini, jawabannya tergantung konteks. Malaysia unggul dalam pengalaman operasional. Indonesia unggul dalam teknologi generasi terbaru. Jika ditanya mana lebih modern, jawabannya tegas. Skorpen Evolved, Indonesia adalah versi yang lebih mutakhir. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa lebih baik secara absolut. Ini soal fase perkembangan. Malaysia adalah pelopor operator Skorpen di ASEAN. Indonesia adalah pengguna generasi terbaru dengan lompatan teknologi signifikan. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, jika Indonesia mampu mengoptimalkan transfer teknologi dan membangun ekosistem perawatan domestik, maka Skorpen Evolved bisa menjadi tulang punggung kekuatan bawah laut paling modern di kawasan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang lebih dulu, tetapi siapa yang lebih siap menghadapi peperangan bawah laut masa depan. Dan di bawah permukaan laut yang sunyi, hanya satu yang pasti, yang lebih senyap biasanya lebih mematikan.